Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini adalah ibadah khusus dalam rangka Hari Nasional GSJA Shalom. Kami jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan serahkan rangkaian acara Harnas ini di dalam doa supaya Allah berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita, menyapa setiap kita, khususnya para muda-mudi, agar mereka memiliki kehidupan yang memiliki pengaruh yang positif untuk lingkungan dimanapun mereka berada. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam rangka Harnas Kaum Muda Shalom hari ini, kami mohon Kau hadir di tengah-tengah kami, memberkati acara kami dari awal sampai akhir. Setiap kami yang hadir merindukan Engkau, supaya setiap orang mengalami perjumpaan baru dengan Tuhan. Sehingga selepas acara ibadah hari ini, hidup kami makin berpengaruh positif buat lingkungan dimanapun kami berada. Engkau mengurapi para hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan. Engkau memberkati setiap jengkal dari ruangan ini dipenuhi atmosfer kuasa Roh Kudus. Engkau menjamah setiap kami dan Engkau menolong setiap kami. Apapun persoalan jemaat-Mu yang hadir, Engkau adalah jawaban bagi semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami undang Allah Roh Kudus mengambil alih pucuk pimpinan awal pertemuan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita
akan memuji nama Tuhan, sebab Tuhan kita baik. Haleluya. Mari setiap kita memuji nama Tuhan, sebab Dia Allah yang sungguh baik. Haleluya. Katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, because God is good. Hallelujah. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. Who you are. For who you are. Who you are. You are good. Haleluya. Haleluya. Mulia bagi Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita untuk bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Katakan amin. 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 Haleluya. Haleluya, Bapak.
kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Selamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Selamat bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya, mari berikan sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara merasakan sukacita? Yang merasakan sukacita boleh lambaikan tangan bersama saya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, mari saatnya kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin Yesus. Mari kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Kau rela memberikan nyawamu bagi setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau mengatakan bahwa kami milik-Mu Yesus. Amin Yesus. Dalam kesesatanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan
kekhawatiran kami hanya kepadamu, Yesus. Serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Sebab semua kekurangan kami Engkau pun tahu, Tuhan. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah kami dalam-Mu, Yesus. Tetap kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sebab dalam kesesatan kami Kau memberikan kedamaian-Mu, Tuhan. Amin, Yesus. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam
Bapak Ibu Saudara untuk bersyukur. Bersyukur untuk pengorbanan Tuhan bagi setiap kita. Bersyukur untuk kasih-Nya yang menopang kita hari demi hari. Mari mensyukur itu Bapak Ibu. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang memegang Engkau Bapak Ibu Saudara. Dia memiliki rencana yang indah untuk Engkau Bapak Ibu Saudara. Tak perlu takut, tak perlu khawatir akan masa depanmu. Karena Dia Allah, Allah yang memiliki kita Bapak Ibu. Kami takkan takut Tuhan, kami takkan khawatir, sebab Engkau yang memegang kami, memegang setiap kami, memegang masa depan kami Tuhan. Masa depan kami ada padamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kini kami mau hidup menyenangkan Kau Tuhan. Kini kami mau hidup taat akan firman-Mu Yesus. Kini kami mau hidup untuk berdampak bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Amin Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau membuat kami seturut dengan rencana-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Kuserahkan semua kekhawatiranku Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran. Sebab kami milik-Mu Yesus. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru Bapa. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milik-Mu. I am yours now forever. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Jeffrina. I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. Haleluya. 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 Ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita semua adalah milik Kristus. Kita semua adalah milik Allah. Tidak satu pun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus, sekalipun maut.
Karena maut telah dikalahkan oleh Kristus melalui karyanya di atas kayu salib dan karya kebangkitannya. Kita tetap menjadi milik Kristus. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali untuk memuji-Mu, menyembah-Mu dan mendengarkan berita firman-Mu pada pagi ini. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, di dalam menyampaikan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memandu hamba-Mu untuk menyampaikan, untuk menjelaskan apa yang sudah tercatat di dalam kitab suci, sehingga menjadi kebenaran yang mencerahkan pikiran kami dan membangkitkan iman kami di hari-hari ini. Selama pengembaraan kami di muka bumi ini Tuhan. Sehingga kami juga akan terus menjadi dampak bagi bumi ini Tuhan. Karena kami hadir di bumi ini, Tuhan utus kami di dunia ini bukan karena tanpa tujuan, bukan karena sebuah kecelakaan, tetapi karena ada maksud Tuhan, yaitu untuk kami bisa berdampak bagi bumi ini, bagi lingkungan kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua dilindungi oleh Tuhan, diberikan kecukupan oleh Tuhan, dan dipelihara oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu tadi saya sangat senang sekali waktu saya melihat anak-anak muda tadi performance, dan ada satu yang membuat saya sangat senang, bukan berarti saya favorit ya. Saya melihat Aris, dulu Aris waktu pimpin pujian, slow dan santai, stay cool. Dan hari ini saya melihat dan saya mengatakan, wow, puji Tuhan. Dia sudah mulai tampil dan cara pembawaannya pun waktu memimpin ibadah sangat luar biasa. Dan terus lanjutkan. Terus untuk berkarya buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah Hari Nasional Kaum Muda, di mana seluruh GSJA untuk Departemen Kaum Mudanya sedang merayakan, ya maksudnya untuk bulan ini, merayakan Hari Nasional Kaum Muda, dan tema nasional yang diberikan oleh Departemen Kaum Muda Nasional yaitu Extreme Impact. Dan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin menunjukkan sesuatu yang menjadi polemik beberapa waktu terakhir ini mengenai di mana pemerintahan Jokowi dikritik karena menganggarkan dana begitu banyak untuk para influencer. Yaitu di situ ada 90,45 miliar untuk para influencer yang pekerjaannya setiap hari nongol di media sosial. Nah, saudara-saudara, pagi ini saya tidak sedang mengkritik pemerintahan Jokowi. Saya tidak mengkritik tentang dana ini, tetapi ini merupakan sesuatu yang sangat signifikan. Karena apa? Ada orang yang mengkritik Jokowi, kenapa? Apa gunanya Menteri Komunikasi? Seharusnya dari dialah untuk mengkomunikasikan program-program pemerintah. Nah, di dalam penelitian belakangan terakhir ini bahwa kebanyakan orang tidak mau mendengarkan instruksi dari para ahli. Mereka lebih suka mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang mereka ikuti di media sosial mereka. Nah, makanya orang-orang itu dikumpulkan oleh Jokowi, memberikan arahan, memberikan instruksi, dan menyampaikan ini yang akan dilakukan oleh pemerintah supaya disampaikan kepada masyarakat dan masyarakat bisa memahami dan mengerti apa yang dilakukan, apa yang menjadi tujuan pemerintah. Nah, artinya bahwa orang-orang ini diundang ke istana. Orang-orang ini harus mendengarkan secara jelas apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk diberitakan kepada masyarakat Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita lihat influencer itu sendiri, kalau kita next mungkin bisa bantu saya, enggak nyampe di sini. Ya, influencer itu adalah orang-orang atau akun media sosial yang memiliki nama dan latar belakang jelas yang bertujuan menyebarkan informasi atau mendukung sesuatu isu atau orang. Jadi ini jelas, influencer itu adalah orang-orang yang bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan, suatu dukungan mereka kepada suatu orang, seseorang, saudara-saudara. Nah, pemerintah saja butuh influencer untuk menyampaikan pesan-pesannya, program-programnya kepada masyarakat. Maka Allah pun juga membutuhkan influencer-influencer. Influencer-influencer yang diundang oleh Allah untuk tinggal di dalam dia. Dan orang-orang yang tinggal di dalam dialah yang akan mendengarkan maksud-maksud Tuhan untuk diberitakan kepada dunia. Untuk menyampaikan rencana-rencana Allah. Dan hari ini anak-anak muda, engkau adalah influencer kerajaan Allah. Engkau dan saya, kita semua adalah influencer kerajaan Allah. Dan pastikan diri kita adalah orang-orang yang tinggal di dalam Allah. Tinggal di dalam Kristus, terkoneksi dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang sudah diberikan kepada kita tentang tema extreme impact di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8, Bapak Ibu Saudara. Namun sebelum saya membaca atau menjelaskan ayat ini, saya ingin menyampaikan bagi anak-anak muda semuanya dan untuk kita semuanya. Yaitu ada 6 tanda yang saya dapatkan dari gen muda atau jiwa muda bersuara. Yang demikian Bapak Ibu Saudara, ada 6 tanda kamu orang paling berpengaruh dalam pergaulan. Nah, dari 6 tanda ini kategorikan mana yang kurang di dalam diri Anda. Sebagai orang, karena kita bicara mengenai extreme impact. Maka orang yang berdampak itu adalah orang-orang yang berpengaruh. Dan 6 ini yang saya ingin tunjukkan buat saudara yang saya dapatkan dari gen muda. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, dia mampu bergaul dengan semua jenis orang. Jadi orang yang berdampak adalah orang yang mau bergaul, bisa bergaul dengan siapa saja, bukan hanya bergaul dengan satu jenis yang satu kaki dengan dia atau orang yang satu jiwa dengan dia, tetapi orang yang mungkin berseberangan dengan dia, orang yang tidak cocok dengan dia, tapi dia mau bergaul dengan orang itu. Menjadi sahabat bagi orang yang mungkin berbeda pandangan dengan dia. Nah, itulah orang yang ciri yang pertama, yaitu dia mau bergaul dengan semua jenis orang. Dia adalah orang yang periang, tapi dia bisa bersahabat dengan orang yang pendiam. Dia bisa bergaul dengan orang yang pendiam. Dia bisa menjadi sahabat orang yang pendiam. Nah, yang kedua, saudara-saudara, ciri yang kedua, tanda yang kedua, yaitu murah senyum sama orang lain. Apakah kita murah senyum atau mudah muram? Nah, ini tanda yang kedua. Kalau kita ini adalah orang yang berpengaruh dalam pergaulan. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini karena pakai bahasa anak muda ya, yaitu bikin orang ngerasa nyaman. Bikin orang ngerasa nyaman. Jadi ketika orang bertemu dengan kita, dia nyaman dan senang bergaul dengan kita. Itu tanda bahwa kita sedang berdampak buat orang itu. Yang keempat, bisa mengubah suasana ruangan. Mengubah suasana ruangan artinya begini, dalam sebuah pekerjaan yang tadinya begitu kaku,
karena orang begitu serius, namun tiba-tiba dengan kehadiran saudara di situ, suasana itu bisa berubah, bisa cair. Dan akhirnya apa? Ada ide-ide yang baru muncul karena suasananya sudah mulai cair di situ. Nah, itu tanda yang keempat. Yang kelima, mampu mempengaruhi orang lain. Jadi kita berdampak artinya bahwa kita mampu mempengaruhi mereka. Mampu memberi, istilahnya orang-orang yang telah berpengaruh dari kita, yang telah dipengaruhi oleh kita, itu dari gaya bicara kita atau mungkin kadang orang-orang mengutip gagasan-gagasan kita. Itu artinya bahwa kita telah berpengaruh kepada mereka. Yang terakhir, yang keenam, tanda bahwa kita paling berpengaruh yaitu dipercaya untuk memimpin sesuatu. Saudara dipercaya, saudara mendapatkan kesempatan untuk bekerja, saudara mendapatkan kesempatan untuk mengatur sesuatu, dan hargai kepercayaan itu. Beberapa waktu yang lalu saya bincang dengan adik saya yang bungsu yang kerja di Surabaya. Dia kerja di sebuah perusahaan, dan waktu dia cerita tentang pengalaman dia waktu dia mendapatkan pekerjaan itu. Waktu di interview dan kantor pusatnya di Jakarta. Dan pada waktu hari pertama dia bekerja, HRD-nya meminta dia untuk bekerja bekerja sama dengan orang-orang yang sudah senior dan lebih lama bekerja di perusahaan itu. Dan tiba-tiba HRD-nya datang ke Surabaya secara mendadak, bertemu dengan adik saya setelah kerja 1 hari, dan ditanyalah oleh HRD-nya kepada adik saya, kamu nyaman gak untuk bekerja di situ? Dan adik saya mengatakan, saya mau give up, saya tidak mau terima pekerjaan ini. Loh, kenapa Desi? Adik saya namanya Desi, kenapa? Orang tua Pak, sulit bekerja sama. Saya kasih gagasan, mereka tidak mau terima. Langsung HRD-nya bicara begini kepada adik saya, yang membuat dia bertahan sampai hari ini di perusahaan tersebut. HRD-nya mengatakan begini, Desi, ada 2 hal yang harus kamu tahu. Yang pertama, kamu harus hargai kesempatan. Yang kedua, kamu harus hargai kepercayaan. Kesempatan dan kepercayaan, itulah yang kamu terima hari ini. Karena itu, saya mau kamu untuk tetap bertahan di perusahaan kami, karena kamu telah mendapatkan kesempatan dan kepercayaan untuk bekerja di perusahaan kami. Dan mendengar pernyataan itu, adik saya langsung berkata begini, oke Pak, saya coba bertahan untuk saya bekerja, dan terima kasih buat kepercayaannya. Anak-anak muda, hari ini, kalau engkau diberikan kepercayaan, itu artinya karena engkau telah berdampak. Kalau kita belum berdampak, maka kita akan sulit untuk menerima sebuah kepercayaan. Nah, mari kita melihat Yohanes 15 ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Di sana firman Tuhan tercatat demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tentu di sini menjadi suatu statement dari Yesus kepada murid-murid dan kepada seluruh gereja sepanjang zaman, bahwa orang-orang yang disebut sebagai murid Kristus adalah orang-orang yang berbuah, yaitu apa? Adalah orang-orang yang memberi dampak, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang berpengaruh. Memberikan informasi-informasi kerajaan Allah, melakukan apa yang menjadi maksud Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang memuliakan Allah di sini bukan hanya sebatas kita hanya ibadah setiap hari Minggu.
tetapi memuliakan Allah sebagai murid Kristus, yaitu setiap hari kita memberi pengaruh. Kita menjadi influencer setiap hari. Bapak Ibu Saudara, ada dua alasan. Alasan dasar bahwa hidup harus memberi dampak. Dua alasan dasar ini, alasan yang pertama. Bahwa kita hidup harus memberi dampak. Alasan yang pertama adalah kita tidak didesain oleh Allah untuk hidup buat diri sendiri. Kita tidak diciptakan oleh Allah, kita tidak dibentuk oleh Allah untuk hidup demi kepentingan diri sendiri. Dengan kata lain, Allah tidak mendesain kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang egois. Makanya Allah meminta kepada kita, kita harus berbuah banyak. Berbuah banyak dalam hal apa? Berbuah banyak dalam hal perbuatan. Berbuah banyak dalam hal melakukan firman Tuhan. Berbuah banyak di dalam hal menyampaikan Injil. Berbuah banyak di dalam hal menyampaikan kasih. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang kelima dalam Yohanes 15. Di sana Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak tidak dapat berbuat apa-apa." Dengan kata lain di sini bahwa orang yang mau berbuah banyak adalah orang yang terus terhubung dengan Tuhan. Dan ketika kita terhubung dengan Tuhan, memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, maka itu juga akan berdampak di dalam hubungan-hubungan kita dengan sesama kita, yaitu kita menciptakan hubungan yang harmonis, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya penyatuan kita dengan Kristuslah yang membuat kita bisa menciptakan kehidupan yang harmonis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cara kita berelasi dengan sesama merefleksikan cara kita membangun hubungan dengan Allah. Cara kita bersahabat, cara kita bergaul, itu merefleksikan bagaimana pergaulan kita dengan Allah. Jadi jika kita keluar dari Allah, jika kita terpisah dari Allah, maka itu juga akan merusak relasi-relasi kita dengan sesama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah menciptakan manusia, waktu itu baru Adam. Dan Allah berkata kepada Adam, tidak baik manusia hidup sendiri. Gagasan utamanya di situ sebenarnya adalah bukan hanya soal Adam butuh istri, tidak. Tetapi yang terpenting di sini sebenarnya adalah Adam butuh teman, butuh orang, butuh sahabat. Dan artinya di situ ketika Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia, dan setelah Tuhan menciptakan Adam dan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Karena Allah telah mendesain manusia bukan untuk hidup dirinya sendiri. Tetapi dia harus hidup bagaimana dia bergaul dengan sesamanya dan bisa berdampak. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai keluar dari Kristus, ketika kita keluar dari Allah, maka kita akan sulit melihat untuk membangun relasi yang baik dengan sesama kita. Buktinya apa? Ketika manusia melihat Allah sebagai rival, ketika Adam dan Hawa melihat Allah sebagai rival, tergodanya mereka
jatuh di dalam dosa adalah kalau makan buah itu maka kita akan menjadi sama seperti Allah. Oh, Allah tidak mau disaingi dan mereka makan buah itu, buah pengetahuan baik dan jahat itu karena mereka mau menjadi sama seperti Allah. Dan ketika mereka melihat Allah sebagai saingan, maka mereka juga melihat sesamanya sebagai saingan. Buktinya ketika mereka gagal membangun relasi dengan Allah, dan Allah meminta pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran mereka, apa yang dilakukan? Si Adam dengan mengatakan, bukan aku Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sampingku, dialah yang menyuruh aku memakan buah itu. Kalau saya membahasakannya dalam bahasa percakapan sehari-hari. Ketika kita melihat Allah sebagai rival, ketika kita mulai keluar dari Allah, maka kita akan cenderung untuk melihat yang lain sesama kita sebagai rival, sebagai saingan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita terus berpengaruh, maka kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Di dalam Yohanes, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Di sana penulis surat Yohanes mengatakan, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, maka pada saat yang sama pun juga kita harus menunjukkan sikap kasih kepada sesama. Sikap kasih kepada sesama. Dengan kata lain, Allah tidak pernah menginstal program benci di dalam diri manusia agar saling menjauhi. Allah tidak pernah menginstal program benci. Karena program benci yang ada di dalam diri kita itu adalah virus yang ditanamkan oleh si jahat. Karena Tuhan tidak pernah menanamkan itu di dalam diri kita. Yang Allah tanamkan, installkan di dalam diri kita, yaitu program kasih. Untuk menjadi orang yang berdampak, untuk menjadi orang yang berpengaruh, optimalkan program yang Tuhan sudah taruh di dalam dirimu, yaitu program kasih. Alasan yang kedua, nah ini yang membawa kita kepada alasan yang kedua. Pengaruh merupakan perwujudan dari nilai tertinggi dalam hidup kita, yakni kasih. Pengaruh itu atau dampak itu adalah perwujudan dari nilai tertinggi. Jadi kasih itu sendiri adalah nilai tertinggi di dalam kekristenan. Kasih adalah nilai tertinggi, makanya Allah install kasih di dalam diri kita. Allah memberikan program kasih di dalam diri kita. Supaya apa? Dengan program itu kita bisa mengoptimalkan buah-buah kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 10 sampai 12. Di sana tercatat, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku, tinggallah di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, kira-kira inilah ya di dalam ayat yang diberikan tadi oleh pengurus kaum muda, Yohanes 15 ayat 8 itu menjadi sentral dari apa yang menjadi bagian dari keseluruhan pasal itu sendiri. Pasal 15, yaitu apa? Supaya kita menjalankan
kasih yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita masing-masing. Kita tidak akan pernah bisa berdampak jika ada kebencian di dalam hati kita. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang berpengaruh jika masih ada kemarahan, ada kedengkian, ada rasa iri di dalam diri kita. Dan itulah sebabnya Tuhan mau agar kita menjadi orang-orang yang berpengaruh dengan mengoptimalkan nilai tertinggi yang Tuhan sudah tanam di dalam diri kita, yaitu kasih. Pada bulan Januari yang lalu, Sati mengadakan istilahnya ada dialog antar iman dengan Kristen dan Islam dengan saudara-saudara kita cendekiawan muda, ada yang dari UIN Malang, Unisma, ada yang dari UIN Makassar, dari Jakarta. Mereka datang belajar di Sati. Mereka belajar tentang keilahian Kristus, tentang Trinitas, dan saya mengajar mereka tentang memahami teks perjanjian baru, walaupun mereka, pada waktu mereka mendengarkan penjelasan-penjelasan itu, mereka begitu dicerahkan, dan setelah ada pertemuan-pertemuan kelas, kami bawa mereka ke Surabaya untuk menghadiri ibadah, dan kami datang ke gereja yang pernah dibom, 2 gereja yang pernah dibom, GKI dan Gereja Katolik. Dan beberapa juga saya bawa mereka ke GSJ Ambengan. Waktu kami berjumpa dengan orang-orang menjadi korban bom itu yang membuat saudara-saudara kita yang Muslim yang hadir pada waktu itu mereka menangis. Seorang ibu yang 2 anaknya meninggal, yang dia dari Katolik dan juga dari GKI yang menjadi korban bom itu, mendengarkan kesaksian mereka. Teman-teman saya yang Muslim itu mereka langsung menangis di situ. Mereka menangis dan pergi menghampiri orang-orang itu dan minta maaf. Maafkanlah perbuatan dari orang yang telah membom gereja dan menyebabkan anak ibu meninggal. Mereka membawa agama kami. Karena itu kami mau minta maaf. Dan ibu itu tetap mengatakan bahwa setelah peristiwa itu saya sudah memaafkan mereka. Setelah peristiwa itu saya telah memaafkan mereka. Dan di dalam diskusi kami inilah yang muncul di dalam percakapan-percakapan dari teman-teman saya, mereka mengatakan ini adalah sebuah peristiwa iman. Peristiwa iman di mana wujud kasih itu dinyatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan statement mengatakan mengasihi mereka, mengampuni mereka, itu menggugah hati orang-orang untuk melihat nilai Kristus di dalam gereja itu sendiri. Dan itulah yang saya bisa sebut sebagai extreme impact. Itulah yang bisa kita sebut sebagai extreme impact. Dampak yang begitu ekstrim. 2 nyawa dari anaknya meninggal. Dan beberapa orang meninggal ketika mendengarkan mereka yang sebagai korban dari bom itu. Mereka mengatakan we love them, we forgive them. Dan membuat mereka menangis. Dan mereka melihat Kristus ada di gereja. Mereka melihat Kristus ada di gereja. Dan sampai hari ini, orang-orang itu terus memproklamirkan tentang nilai kasih yang ada di dalam Alkitab kita yang diajarkan oleh Kristus Tuhan kita.
Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Tidak gampang. Tapi kiranya Tuhan menolong kita semuanya untuk mengoptimalkan program kasih dari Allah. Saya juga pernah waktu saya kuliah di Filipina, ada orang-orang Korea Utara yang menjadi korban penganiayaan dari tentara-tentara Cina. Mereka adalah orang-orang Kristen. Di dalam ibadah chapel kami di EPTS sana, mereka ibadah dan mereka melayani Tuhan. Dan mereka memberikan kesaksian bagaimana tentara-tentara Cina menganiaya mereka. Dan akhirnya itu yang membuat saya merinding pada hari itu. Saya melihat kasih Kristus yang penuh pada waktu itu. Secara tanpa diatur waktu itu. Teman-teman kuliah saya yang orang-orang Cina itu. Mereka datang berlutut dan minta maaf untuk demi bangsa mereka. Yang telah menganiaya orang-orang Kristen yang dari Korea Utara itu. Kasih adalah extreme impact. Pengampunan. Di dalam kasih itu ada pengampunan. Dan tidak ada ruang bagi kebencian. Kasih sanggup mengubah hati yang marah menjadi ramah. Bapak Ibu Saudara, karena ketika kita bicara tentang kasih, maka kita akan terus-menerus melihat orang lain bukan rival, melihat orang lain bukan saingan, tapi melihat orang lain sebagai rekan, sebagai orang-orang yang mana kita mau investasikan kebenaran. Dan menginvestasikan ilmu untuk mereka bisa bertumbuh dan berkembang. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang profesor yang bernama Arthur Keuk. Dia mengatakan kebesaran seseorang tidak terlihat ketika dia berdiri dan memberikan perintah. Kebesaran seseorang akan terlihat ketika dia berdiri sama tinggi dengan orang lain dan membantu orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka untuk mencapai sukses. Jadi kebesaran kita bukan karena posisi kita, tapi kebesaran kita mau berdiri bersama dan mendorong orang lain untuk bertumbuh bersama, mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Bukan melihat dia sebagai rival. Karena itu proses untuk menjadi influencer kerajaan Allah, untuk memiliki dampak yang ekstrim bagi dunia. Pastikan bahwa engkau mendengarkan dan melakukan perintah Allah. Pastikan itu. Mendengarkan apa yang menjadi perintah Allah. Di dalam Yohanes 15 ayat 12, 15 dan 14 di sana dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Perintah Allah adalah saling mengasihi, bukan saling membenci. Yang berikutnya, pastikan bahwa engkau telah selesai dengan dirimu. Pastikan bahwa engkau telah selesai dengan dirimu. Pastikan juga bahwa engkau tinggal di dalam Kristus. Ketika saya mengatakan pastikan bahwa engkau bahwa engkau telah selesai dengan dirimu. Di dalam ayat yang ke-15, ayat yang kedua di sana dikatakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya begini, setiap
potensi-potensi yang tidak menghasilkan buah yang baik di dalam diri kita, Allah mau mendisiplinkannya, mau mengikisnya, mau memotongnya. Dipotong sakit, yes. Ada kesombongan-kesombongan di dalam diri kita. Dan Allah izinkan orang menolak kita, tidak menerima kita. Agar apa? Allah mau supaya kesombongan-kesombongan itu dikikis, dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah banyak. Ada bagian-bagian di dalam diri kita yang merusak diri kita sehingga tidak menghasilkan buah yang banyak. Di bagian itulah yang Allah concern untuk membersihkannya. Dengan kata lain, Allah mau sebelum kita berbuah lebih banyak, Ia mau membereskan diri kita. Pastikan engkau telah selesai dengan dirimu. Orang yang belum selesai dengan dirinya, dia akan sulit untuk berbuah kasih, melakukan kasih bagi sesamanya. Karena dia masih mementingkan dirinya sendiri. Pastikan diri kita sudah selesai. Jika engkau belum selesai dengan dirimu hari ini, izinkan Tuhan membersihkan bagian-bagian yang kotor di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya engkau lebih maksimal menjadi influencernya Allah. Yang terakhir saya ingin membacakan sebuah tulisan goresan tangan saya. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Tentang sebuah petualangan. Main musik dan singers untuk membantu saya. Petualangan. Pergilah sejauh mungkin. Namun jangan melupakan jalan pulang. Rumah rindu kabar petualanganmu. Jangan pernah kau titip rindu untuk rumah. Sebab rindu bukanlah sebuah titipan. Rindu adalah harapan perjumpaan. Jangan pernah kau titip rindu kawan. Jika kau rindu tengoklah. Jika kau tengok gapailah. Jika kau gapai sampaikanlah kabarmu. Selalu ada cerita baru dalam petualangan. Kadang narasinya menyedihkan. Kadang narasinya menyenangkan. Itulah bumbu-bumbu petualangan. Jangan pernah salahkan narasi-narasi sedih petualangan, kawan. Karena narasi-narasi sedih petualangan itu adalah bagian proses Allah untuk membersihkan bagian-bagian yang kotor dalam diri kita. Itu adalah guru kehidupan. Narasi sedih adalah guru hidupmu. Kelak kau akan menyadari kawan, petualangan adalah pelajaran. Petualangan adalah sebuah pengalaman. Petualangan adalah guru kehidupan. Pergilah. Dan jangan lupa pulang bawa kabar petualanganmu yang telah mempengaruhi dunia yang kau pijak ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Haleluya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Sebut di hatimu, setulus salibmu, kasihmu seperti matamu pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan kita telah dibereskan oleh Tuhan agar kita bisa menjadi orang yang membawa dampak yang ekstrim untuk dunia ini. Pastikan jangan ada virus kemarahan, jangan ada virus kebencian yang hendak merusak program kasih yang Allah telah install di dalam dirimu. Pastikan itu bahwa Allah membersihkan kita dari virus-virus tersebut. Supaya kita bisa menjadi influencer yang efektif. Seorang influencer yang mau mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk diberikan kepada dunia ini. Dunia ini penuh dengan kebencian. Karena itu dunia butuh kasih. Program itu Allah sudah berikan di dalam diri kita masing-masing. Mari kita tabur kasih itu. Kiranya Tuhan menolong kita, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau punya potensi yang besar. Engkau punya potensi, kesempatan yang besar. Dan engkau harus gunakan kesempatan itu. Dan hargailah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Untuk memberi pengaruh bagi dunia. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Saya minta Ibu Amelia untuk berdoa buat kita firman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu Engkau datang untuk berbicara kepada kami di dalam hati kami dengan firman Tuhan yang secara sederhana membawa kami untuk melihat betapa Tuhan Engkau mau kami memberi perbedaan yang tidak dunia berikan. Dan kekuatan itu bukan dari kami, tapi Engkau telah menunjukkan. Engkau lebih dulu mengasihi kami. Kami hanya menjadi orang yang kemudian melanjutkan apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Berbagi kasih dengan semua orang lain sebagai tindakan yang ekstrim, bagian dari dampak yang paling ekstrim, berbeda dengan yang dunia telah tunjukkan dan sedang tunjukkan sekarang. Kami berdoa supaya dari diri kami masing-masing akan menjadi dampak yang sangat berbeda kepada dunia di sekitar kami. Ketika ada kebencian, kami akan mengasihi. Ketika ada kemarahan, kami akan menjadi ramah. Ketika orang lain saling membenci, kami akan memancarkan kasih Tuhan. Mohon kiranya kekuatan daripada-Mu sendiri, kekuatan persatuan kami dengan Kristus yang akan membuat kasih Allah hidup dalam kami, sehingga dengan sederhana, dengan sendirinya kami bisa memancarkan kasih Tuhan kepada orang lain. Kami berterima kasih buat pesan Tuhan. Secara khusus kami doakan adik-adik kami, pemuda remaja yang ada. Tuhan tolong mereka menjadi influencer yang baik melalui kasih mereka kepada orang lain di sekitar mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus pagi ini, mereka akan menjadi influencer terbaik dalam gereja Tuhan. Di keluarga mereka, di tempat kerja mereka, dengan siapapun mereka temui. Kami berdoa supaya gereja ini akan menjadi gereja yang semakin besar, disukai banyak orang. Oleh karena banyak influencer yang menjadi extreme impact, yang memberi pengaruh yang sangat ekstrim.
karena mereka melakukannya di dalam kasih yang ditaruh Allah oleh pekerjaan roh di dalam diri mereka. Terima kasih buat hamba-Mu, Pendeta Jeffrey, kami doakan Tuhan memberkati hidupnya, memberkati rencana-rencana masa depan, rencana pernikahan. Kami percaya Tuhan akan dimuliakan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Saya minta dengan kasih petugas kolektor untuk maju ke depan. Petugas kolektor. Oke. Ya. Ya. Saya minta dengan kasih Kristus Ibu Amsal untuk berdoa, persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati setiap kami yang hadir. Jadikan kami alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Jadikan kami untuk penyalur kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kaum muda-mu di tempat ini juga kami serahkan dalam tangan. Mereka akan berdampak dimanapun mereka berada. Kita jemaat-Mu juga Tuhan berkati. Kami akan berikan persembahan buat Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan ini akan memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tiba saatnya. Suku dan bangsa berdiri di hadapan tanda anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat
Saat ini kita akan membacakan Ikrar Kaum Muda Gereja. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri. Semua yang muda saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri. Pertama saya akan membacakannya dan kemudian teman-teman pemuda akan mengikutinya. Ikrar Kaum Muda Gereja Sidang Jemaat Allah. 1. Maju dalam pengetahuan tentang perkataan Allah. 2. Berusaha untuk bertambah kuat dalam sembahyang. 3. Mencapai suatu kehidupan rohani yang lebih tinggi. 4. Mempertahankan derajat kekristenan dalam kehidupan. 5. Bersaksi dari hal Kristus dengan ucapan dan perbuatan. 6. Sudi membawa kabar Injil dalam golongan-golongan lain. 7. Membangunkan perhatian untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus di negeri sendiri atau pulau-pulau lain. 8. Tetap setia dan mengenal kewajiban dalam gereja. 9. Sukarela menolong pekerjaan Tuhan dengan uang. 10. Mempergunakan tiap waktu dengan senang untuk Tuhan. Dipersilakan untuk duduk. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita memiliki kasih dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, baik, saya akan memberikan pengumuman selama sepekan. Untuk hari Sabtu ada ibadah doa puasa yang dilaksanakan pukul 10 pagi. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, membawa setiap pokok doa kita mau berdoa bagi bangsa dan negara, bagi pergumulan kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian pada hari yang sama, hari Sabtu, ada ibadah kaum muda yang akan dilaksanakan jam 6:30 malam. Mari bagi teman-teman yang belum bergabung bersama kami sangat berharap kalian bisa datang, sama-sama kita mau beribadah, sama-sama kita mau belajar firman Tuhan dan bertumbuh bersama. Kemudian hari Minggu tanggal 1 November ada ibadah raya, ibadah pertama akan dilaksanakan pukul 7 pagi, dan ibadah kedua akan dilaksanakan pukul 9 pagi. Baik, setelah ibadah berakhir, saya harap agar Bapak Ibu Saudara untuk tidak langsung meninggalkan bangku, karena teman-teman dari kaum muda akan membagikan konsumsi untuk kita semua. Selanjutnya ada pengumuman tambahan dari Ketua Panitia Natal 2020. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mewakili panitia ingin mengingatkan kembali mengenai perayaan Natal dan ibadah Natal. Untuk perayaan Natal akan diadakan pada tanggal 20 Desember 2020 jam 5 sore. Untuk ibadah Natal akan dilaksanakan pada 25 Desember 2020 jam 8 pagi. Untuk dana yang diperlukan,
sebesar Rp16.700.000 dan yang sudah terkumpul Rp1.800.000. Jadi kita membutuhkan Rp14.900.000. Bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya bisa membantu kami lewat persembahan khusus yang sudah kami sediakan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah kita sekaligus doa berkat bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Jeffrey Hina yang sudah menyeberangkan kebenaran firman Tuhan, yang memberikan pesan mendalam bahwa kita harus memiliki dampak yang ekstrim dalam kehidupan kita. Pada waktu kita diminta untuk memberikan dampak yang luar biasa, maka sebetulnya pendekatannya adalah tidak bisa berdampak dalam skala yang besar sebelum kita belajar berdampak dalam skala yang kecil. Sebab dari kecillah kita akan menjadi besar. Kita tidak bisa menjadi berdampak dalam skup yang luas kalau di keluarga sendiri kita belum berdampak. Mari anak-anak muda, kalian memberi dampak di rumah masing-masing, memberi dampak di mana kalian berkomunitas, memberikan dampak di studi kalian, di tempat kerja kalian, dan saya berharap kalian memberikan dampak yang luar biasa buat gereja ini karena kaum muda adalah gereja masa depan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Jeffrey Hina. Terima kasih kepada Departemen Kaum Muda yang sudah menyelenggarakan acara Harnas kali ini. Meskipun dalam suasana pandemi, puji Tuhan kita bisa menyelenggarakan. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya menyambut dengan sukacita, dengan senang yang Tuhan terus kirimkan teman-teman baru yang bergereja di tempat lain tapi dalam kesempatan ini bergabung dengan kami. Yang baru pertama kali datang saya sambut Dion Franciscus Siahaan. Silakan berdiri Dion. Berikan aplaus yang meriah. Hoi. Ya. Untuk sementara ini Dion tinggal di Arjosari. Kami senang minggu depan bisa bergabung baik di acara youth maupun di ibadah raya. Kemudian yang kedua, Septia Wahyu Estiana. Silakan berdiri. Iya. Dia berasal dari Blitar tapi untuk sementara dia tinggal di Pirangha. Gitu ya. Cukup dekat. Yang ketiga, Maya Kusuma Dewi. Silakan, woi, berikan aplaus. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Dia kos di tempat yang sama. Dia ada di STT. Saya pikir STT Satya Bakti, tapi bukan rumahnya gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung dengan kami. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, Sony. Siapa ini? Ferdian. Oke, iya. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian berikutnya Selviana. Silakan berdiri, Mbak Selviana. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang, Tuhan berkati. Mei Fandi, adakah di tengah-tengah kita? Oh, Fandi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan terakhir Nabela. Wah. Oke, selamat datang. Senang sekali bisa beribadah hari ini. Kalau minggu depan belum bergereja di tempat lain, kami senang untuk bisa bersama-sama dengan kami. Mari kita akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tangan saling memberkati satu dengan yang lain.
kembali menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Kau berkenan hadir memberkati acara Harnas Kaum Muda hari ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat seluruh jemaat yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Teristimewa saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Doa kami Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga untuk selanjutnya. Biar mulai pekan ini hidup kami semakin memberikan dampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga kami menyatakan bahwa kami adalah murid-murid-Mu yang berbuah. Biarlah kasih-Mu melingkupi kami. Biarlah hubungan kami semakin erat dengan Tuhan. Agar kami mampu mengasihi dengan agape. Terima kasih Bapa di dalam surga. Akhirnya kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyeberangkan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati, Tuhan terus mengurapi dan Tuhan terus memakainya lebih heran. Kami sebentar mau tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Sekarang dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan dosa kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum meninggalkan tempat ini, terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, terimalah kiranya segala berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bangkit buat kita. Pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk sebentar. Kami serahkan selanjutnya kepada panitia.